Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ilham Maulana. Aku adalah mahasiswa dari Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember tahun 2019. Jadi di video ini adalah sebuah video tugas yang diberikan oleh Pak Hones Molasi. Beliau adalah dosenku di kelas Ide dan Teori Politik A3, A1, A2, A3, aku lupa. A3 ya. A3. Jadi di video ini adalah sebuah kesimpulan dari materi pembelajaran. Jadi di video ini aku akan bukan bercerita sih. Lebih tepatnya kayak menjelaskan singkat, yaitu tentang adalah beliau ada dua tokoh. Beliau merupakan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Ya. Dua beliau ini adalah sebuah filsuf agama terkemuka pada abad 20. Jadi bisa dibilang Muhammad Abduh ini adalah guru dari Rashid Ridho itu sendiri. Jadi Muhammad Abduh itu adalah pemikir Muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Dan Rashid Ridho adalah salah satu murid dari Muhammad Abduh itu sendiri. Jadi bisa dibilang pemikiran mereka tuh tidak terlalu berbeda gitu. Berbedanya tidak terlalu signifikan karena mereka memiliki pemikiran yang sama terhadap Islam modernisme. Warisan penting dari Muhammad Abduh sendiri adalah anjuran independen. Kayak Muhammad Abduh sendiri menganjurkan sebuah pendirian independen dalam beragama, yang artinya memisahkan politik dengan agama. Karena Muhammad Abduh sendiri berpikir bahwa itu adalah dua konteks yang berbeda gitu. Dan mengkritik istihad yang mulai tertutup dan kemunduran pemikiran, karena kan ada mengkritik adanya pemunduran pemikiran yang dikarenakan adanya pemikiran yang kreatif dan independen terhadap Al-Quran yang mulai saat ini ditinggalkan gitu. Di zaman ini mulai ditinggalkan. Yang pasti ya karena zaman yang berganti ya. Karena di zaman yang berganti banyak pemikiran yang sudah berganti juga gitu. Secara individual, secara kelompok gitu. Dan beliau sangat kritis terhadap pemikiran atau tradisi mazhab yang kita tahu. Mazhab di Indonesia sendiri itu adalah Nahdlatul Ulama yang merupakan dari dulu. Dan karena itu Muhammad Abduh sendiri ingin membangkitkan independensi dalam agama yang melalui ajaran-ajaran di Al-Azhar dan membangkitkan semangat istihad atau kreativitas dan mengembangkan ilmu kalam atau teologi yang rasional. Karena perbedaan zaman dari dulu dan sekarang itu membuat kita harus berpikir secara rasional. Dan secara rasional maksudnya menyesuaikan, beradaptasi dengan zaman sekarang gitu. Lalu karena
Lalu beliau itu membuat majalah terkenal tentang ilmu-ilmu tersebut yang dinamakan Al-Manar. Al-Manar sendiri itu adalah majalah tentang ajarannya yang sangat terkenal di Asia Timur, Asia Tengah, bahkan di Asia Tenggara sendiri. Indonesia adalah Asia Tenggara. Bukti fisik adanya ajaran itu sampai di Indonesia adalah dibuatnya atau diciptakannya Muhammadiyah. Karena pendiri dari Muhammadiyah sendiri mendapatkan ilmu yang didapatkan dari Muhammad Abduh itu sendiri. Maka dari itu dibuatlah Muhammadiyah. Ya sorry agak baca dikit materinya. Lalu muncullah Muhammadiyah, lahirlah karena ilmunya, semangat untuk independen mazhab itu mulai menurun. Maka dari itu, maksudnya menurun tuh sudah berganti, bukan dari awalnya, sudah mulai pudar lah gitu. Maka dari itu dikritiklah oleh para Nahdlatul Ulama. Selanjutnya setelah dipikir-pikir, pemikiran secara independen, secara rasional, secara terbuka Muhammad Abduh sendiri dan muridnya Muhammad Rashid Ridho itu sangatlah pantas untuk dipakai sekarang, karena ya dia kreatif, reformis, rasional, dan terbuka terhadap Barat. Bukan arti harus menutup terus, enggak. Dan itu harus dilaksanakan mulai dari sekarang. Lalu Muhammad Abduh berpikir, karena di zaman ini mulai muncul lagi kecenderungan Islam yang tekstualistik, salafi, atau fundamentalistik. Karena itu Muhammad Abduh berpikir harus membangkitkan lagi pemikiran yang pemikiran dari Muhammad Abduh sendiri sebagai penyeimbang yang dirasa pas dalam zaman sekarang ini. Dan tanpa meninggalkan tradisi-tradisi lama. Maksudnya adalah kayak kita beradaptasi gitu dengan tradisi yang sekarang. Ya. Sekian dari aku, sedikit penjelasan tentang dua tokoh agama Islam yang berkembang di kemodernisme Islam ini. Dan yaitu kita harus mengambil sebenarnya ajaran-ajaran, tapi tidak segampang itu. Kita harus mentelaah dan menyaring ajaran-ajaran tersebut agar kita tetap pada jalan yang benar gitu. Sekian dari aku, sedikit penjelasan tersebut. Semoga bermanfaat dan semoga kita sehat selalu. Dan terima kasih kepada dosen Pak Hones Molasi dan teman-teman yang udah lihat video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.